Selamat pagi pemirsa. Vonis yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tanur semakin menunjukkan Dewi Keadilan masih jauh dari negeri ini. Pedang Themis, Dewi Keadilan dalam mitologi Yunani yang semestinya terhunus untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah, dianggap tidak lebih daripada seonggok pisau dapur oleh para hakim. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 20 Juni 2025 dengan tema Pisau Dapur Hakim Tipikor bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lang. Sehat ya, Bang? Ya, harus sehat ya. Harus sehat. Harus sehat. Karena harus kerja di dapur. Nah, itu dia. Ini menarik karena judulnya editorial pada pagi ini Pisau Dapur Hakim Tipikor. Tapi mungkin ada sedikit pertanyaan nih, Bang. Pisau dapur tuh biasanya tajam loh, Bang. Jarang ada orang mau menggunakan pisau dapur yang tidak tajam. Tapi dalam hal ini apakah ini artinya kemudian bahwa Hakim Tipikor itu tidak memaksimalkan pisaunya atau seperti apa, Bang? Ya, kalau pisau dapur itu kan tajamnya ke bawah ya, ketika digunakan ke bawah tajamnya. Oh iya, motong daging, motong yang lain-lain. Ya, itulah hukum yang dipakai, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oh, kenapa Bang dikatakan seperti itu, Bang? Ya, berbeda misalnya dengan pedang Themis gitu kan. Kedua belahnya, dua sisinya itu tajam. Bisa ke bawah, bisa ke atas? Ya, dan penggunanya itu, Dewi Themis itu dalam mitologi Yunani itu kan matanya ditutup ya. Oke. Matanya ditutup. Satu tangannya pegang pedang, satu tangannya lagi pegang timbangan. Iya. Itu artinya dia menggunakan timbangan untuk baik buruknya seseorang. Dia tidak menutup mata, tidak melihat siapa orang itu. Salah benar itu yang dihukumnya. Dan pedangnya itu benar-benar menghadirkan keadilan dengan hukum gitu. Dan di Hakim Tipikor ini belum terjadi? Sangat jauh ya. Kenapa, Bang? Kan kalau dituntutkan untuk Zarof 20 tahun, lalu dihukumkan 16 tahun, ya kan masih nggak jauh-jauh itu, ya, Bang. Banyak tafsir ya. Mungkin karena apa yang dihukum itu salah satunya itu pernah menjadi pejabat di Mahkamah Agung, benteng terakhir keadilan, dan hakim-hakim itu berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Tafsiran lain bahwa memang ada pada saat memutuskan itu tidak ditutup matanya. Jadi lihat dulu siapa di depannya. Apa iya seperti itu, kita akan bahas, Bang Gauden. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 20 Juni 2025, Pisau Dapur Hakim Tipikor. Pisau Dapur Hakim Tipikor. Vonis yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tanur kian menunjukkan Dewi Keadilan masih jauh dari negeri ini. Pedang Themis, Dewi Keadilan dalam mitologi Yunani yang mestinya terhunus untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah, dianggap tidak lebih dari seonggok pisau dapur oleh para hakim. Begitulah gambaran dari vonis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 18 Juni lalu. Majelis Hakim yang diketuai Rosihan Yuhriah Rangkuti menjatuhkan vonis yang teramat jauh di bawah tuntutan jaksa. Meriska Wijaya, ibu dari Ronald Tanur, hanya divonis 3 tahun penjara dari tuntutan jaksa 4 tahun. Begitu pula dengan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, dan Zarof Rikard, seorang bekas pejabat di Mahkamah Agung. Lisa hanya dihukum 11 tahun penjara dari tuntutan 14 tahun oleh jaksa. Sementara itu, Zarof, mantan pejabat MA, hanya diberi hukuman 16 tahun penjara, padahal jaksa menuntutnya 20 tahun. Hukuman yang lebih rendah daripada tuntutan jaksa itu dijatuhkan Hakim Tipikor meski ketiganya dengan perannya masing-masing terbukti menyuap 3 hakim PN Surabaya 4,6 miliar rupiah lebih agar putra kesayangan Meriska bisa bebas dari kasus pembunuhan. Penegakan hukum oleh para pengadil itu jelas mencederai rasa keadilan di masyarakat.
Mereka tak sanggup mewakili Dewi Keadilan yang dengan mata tertutup berani menghunuskan pedangnya untuk menegakkan hukum demi keadilan. Dengan berbagai pertimbangan, para hakim tipikor tak menjatuhkan vonis yang sepadan dengan perbuatan para terdakwa. Mulai dari pertimbangan alasan kemanusiaan buat Zarov yang sudah berusia 63 tahun alias sudah lansia saat divonis, hingga alasan jadi korban praktik buruk advokat bagi Meriska yang dipandang hakim awam soal hukum. Padahal, Ibu Ronald Tanur itu terbukti mampu menyiapkan uang suap lebih dari 4,6 miliar rupiah untuk para hakim. Oleh para hakim, pedang keadilan tak digunakan untuk menyingkap kebenaran dan keadilan dengan seadil-adilnya. Karena itu, wajar saja jika perilaku korup enggan pergi dari negeri ini. Teramat jarang pengadilan tipikor memberi putusan yang memberi efek jera, apalagi membangun kesadaran anti korupsi kepada masyarakat. Nilai-nilai rasa kemanusiaan lagi-lagi digunakan para hakim sebagai bumper dalam menjatuhkan vonis kepada koruptor yang oleh banyak negara sudah dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, yang berarti mengoyak-ngoyak rasa kemanusiaan. Pertimbangan hakim memanusiakan para koruptor tentu tak dapat dilepaskan dari hakikatnya sebagai manusia. Karena itu, hak untuk mendapatkan kebutuhan hak dasar hidup saat menjalani masa hukumannya tentu harus diperhatikan. Namun, itu tidak bisa dipadankan dengan memanusiakan perbuatan para koruptor. Para hakim mungkin lupa korupsi dan suap menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Berdasarkan hitung-hitungan Bank Dunia, 68% dari 285,1 juta penduduk Indonesia pada 2024 berstatus miskin. Singkatnya, masih ada 194 juta lebih orang miskin di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh tindak kejahatan korupsi. Karena itu, vonis lebih rendah daripada tuntutan yang diberikan oleh para hakim pengadilan tipikor Jakarta itu terbilang jauh dari semangat pemberantasan korupsi. Memang skor indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2024 membaik, naik 3 poin versi Transparency International Indonesia, TII. Peringkatnya pun membaik dari 115 pada 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Namun peringkat ke-99 itu masih menempatkan Indonesia di peringkat kelima sebagai negara korup dari 10 negara ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Fakta itu jelas menunjukkan Indonesia masih ramah kepada koruptor. Salah satunya akibat pedang Dewi Keadilan tak digunakan sebagaimana mestinya. Di tangan hakim, pedang itu bukannya berfungsi memotong urat nadi korupsi, melainkan malah beralih fungsi bak pisau dapur. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Ya, Bang Godin, saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Godin Susukati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bagaimana Bu Indra? Ini pisau dapur Ibu, saya rasa biasa bergulat di dapur. Sama dengan pisau dapur saya ya. Oke, silakan Bu, singkat padat saja. Silakan. Awam ya. Kami terperangah Bung Leo. Iya. 16 tahun kemudian pengembalian denda 1 miliar ya. Nah, itu
Padahal dari kasus ini saja dia sudah dapat gratifikasi 3 miliar ya, dan kami pikir tadinya ini hanya untuk kasus Surabaya itu yang terakhir kan. Itu saja pun sudah mengusik rasa keadilan. Iya. Berdasarkan kemanusiaan, bukankah ada korban meninggal dalam hal ini? Kemudian berperlakuan baik, kerjasama dalam sidang itu memang sudah seharusnya dilakukan. Kenapa kalau untuk penegak hukum malah dipuji-puji? Bukannya ini harusnya kalau para penegak hukum ini setahu kami orang awam dihukum lebih berat dari orang-orang biasa. Jadi Bu Indra merasa yang disampaikan atau dilakukan Hakim Tipikor ini tidak tepat mengusik rasa keadilan, begitu ya Bu ya? Iya, apalagi Bung Leo, bukankah yang selidiki itu gratifikasi itu ada 900 miliar lebih, hampir 1 triliun. Nah itu. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Bu Indra tidak gembira dengan apa yang ada, tapi kita harus jeda dahulu Bang Godin. Saat pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godens, tadi Bu Indra meyakini bahwa ini tidak sesuai dengan keadilan. Tapi pertanyaannya Bang, ini kan sudah terjadi ya. Dan beberapa orang mengatakan harusnya jaksa banding nih supaya memenuhi rasa keadilan. Tapi apakah itu akan memenuhi benar-benar rasa keadilan atau bagaimana? Ya, sampai kemarin itu Kejaksaan Agung belum menetapkan sikap apakah banding atau tidak, karena masih ada waktu untuk berpikir kan, 1 minggu ya. Nah, memang yang menjadi persoalan dan selalu yang digugat orang itu pada kenyataan bahwa pertimbangan untuk menetapkan 16 tahun itu alasan kemanusiaan karena yang bersangkutan itu saat ini berusia 63 tahun. Daruf ya? Ya, dan rata-rata hidup orang Indonesia disebutkan oleh hakim itu 72 tahun. Sehingga kalau dihukum 20 tahun itu artinya sama saja dengan hukuman seumur hidup. Karena akan berumur 83. Itu artinya yang dipertimbangkan itu kemanusiaan bagi yang diduga atau yang ditetapkan sebagai penjahat kemanusiaan. Karena korupsi itu pada hakikatnya adalah kejahatan kemanusiaan. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan korban-korban dari korupsi itu sendiri. Atau masyarakat yang dimiskinkan karena korupsi tidak pernah dipertimbangkan oleh hakim gitu. Dan hukum di Indonesia dalam putusannya itu memang sangat tersenyum kepada pelaku korupsi, tetapi begitu ganasnya terhadap rakyat yang miskin itu. Bang, ini kalau kemudian misalnya banding ya, lalu apakah kemudian ada kemungkinan di level atau di tingkatan yang lebih tinggi akan mengubah putusan hakim di pengadilan negeri ini? Ya, mudah-mudahan bisa diubah. Kalau yang saya katakan di awal tadi, kalau mata yang memutuskan itu ditutup gitu, tidak tahu siapa yang hadapinya. Objektif berarti ya? Objektif. Tetapi kalau yang dipertimbangkan itu adalah mantan petinggi di Mahkamah Agung dan yang memutuskan dari tingkat banding itu pengadilan tinggi, ya tentu harapannya tipis ya. Tapi mudah-mudahan hakim itu objektif gitu. Kembali lagi Bang, pertanyaannya ketika kita melihat ini kan kasus kesekian kalinya, para penegak hukum sudah semaksimal mungkin, tapi berujung di pengadilan yang membalikan harapan. Apakah ini artinya kemudian hakim ini memang benar-benar harus juga kita perhatikan? Kalau Presiden kan sudah mengatakan akan menaikkan gajinya hampir 300%, begitu kan? Bagaimana Bang? Ya, jumlah hakim yang ditangkap karena korupsi atau divonis karena korupsi itu terima suap ya.
dari 2010 sampai 2025 itu sudah banyak ya, 31 orang. Oh. Pengacara itu 19, polisi itu hanya 9 ya. Memang menduduki peringkat tertinggi hakim ini. Mungkin banyak analisis kenapa hakim itu mudah menerima suap. Karena dia kan tidak ada di pencegahan ya. Jadi dia hanya menangani perkara ketika di ruang sidang. Jadi mungkin peluang untuk negosiasi itu atau ruang gelap terbuka itu hanya ada pada saat sidang itu. Sehingga jumlahnya besar sekali, 31 orang. Nah pertanyaannya, apakah setiap hakimnya atau hakim atau pejabat di lembaga peradilan itu diadili? Selalu kita katakan, bahkan di ruangan ini juga selalu kita katakan, mudah-mudahan membuka pintu untuk pembenahan. Tetapi pembenahan itu tidak pernah terjadi gitu. Tidak pernah terjadi atau belum, Bang? Jangan-jangan belum ini. Kita harus lebih bersabar, Bang. Tidak pernah terjadi sampai hari ini kan. Sampai hari ini, sampai hari ini. Tentu kedepannya diharapkan jauh lebih baik, apalagi salah satu hasil analisis itu, kenapa hakim menerima suap? Karena uang yang diterima dari gajinya itu terlalu kecil gitu. Pemerintah sudah menaikkan. Nah, apakah besok-besok masih ada hakim yang korupsi atau tidak? Nah, kita menantikan itu gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang korupsi lagi, tidak ada yang terima suapnya. Kalau tadi berbaik sangka, kalau berburuk sangka, Bang, bahwa kemudian sampai ke katakanlah kasasi tidak berubah hukuman ini, apa ini artinya bagi masyarakat? Apa artinya bagi penegakan hukum di Republik Indonesia ini, Bang? Ya, kalau sampai kasasi itu tidak berubah, tentu kita katakan sebagai warga negara yang patuh pada hukum, karena negara kita berdasarkan hukum. Masih ya? Kita harus menghormati apapun putusan itu. Tetapi kan masih ada ruang untuk berjuang agar kejaksaan itu melakukan banding gitu kan. Ya, mudah-mudahan di tingkat banding berubah gitu. Oke, kita harap itu terjadi supaya kemudian hakim tipikor tidak lagi dianggap menggunakan pisau dapur. Tapi kembali lagi, Bang, kalau kemudian dieksamin kasus ini dan misalnya ditemukan ada sesuatu yang harusnya tidak dilakukan hakim, tapi kan hakim dikatakan selalu wakil Tuhan, keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang bisa dilakukan kepada para hakim, Bang? Ya mungkin ya, yang pertama itu bukan pada para hakim ya. Dalam kasus Jarod misalnya, tentu saat ini di pengadilan juga sedang berlangsung sidang pencucian uang. Oh iya. Salah satu yang dipersoalkan orang itu dia tidak jujur untuk menjelaskan asal muasal uang dan emas yang disita dari rumahnya berjumlah kurang lebih 1 triliun itu. Dia tidak jujur di situ. Tetapi proses hukum sedang berjalan untuk pencucian uangnya. Kita tunggu itu dan kita harapkan rasa keadilan ditegakkan supaya hakim tipikor menggunakan pedang temis bukan lagi pisau dapur ya. Ya, apalagi lambang keadilan di Indonesia sejak tahun 1960 itu kan bukan pedang lagi ya, tetapi itu pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin yang mengayomi. Yang mengayomi. Termasuk mengayomi hakim-hakim yang memutuskan tidak berdasarkan keadilan itu. Kita harap keadilan benar-benar tegak, Bang Gaudens. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, pertimbangan hakim memanusiakan para koruptor tentu tidak dapat dilepaskan dari hakikatnya sebagai manusia. Karena itu hak dasar hidup saat menjalani masa hukumannya tentu harus diperhatikan. Namun, itu tidak bisa dipadankan dengan memanusiakan perbuatan para koruptor. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.